معلوم في كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل وتأليف كتاب السيد محمد بن سيد أبي بن سيد عباس المالك الحزاني وصل إلى الإمام الكتب حضرة عبد القادر بن أحمد بن فقيه الإمام الحفيظ المسند رسول الدكتور أبي عبد الله بن عبد القادر بن فقيه الأستاذ الأحباب بن سالم عليه دروس وخصوصا إلى مربي روحينا شيخنا أستاذنا حبيبنا الحبيب هدي بن علي بن حسن الكهف ومن نواه آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونفعني وبعلومه في دارين آمين إلى آخره. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga tanggal sekawan 29. Oh, berarti Rebo kasane Rebo Ngajeng. Nek jiwan mau dulu. Soalnya wonten kata sing podcast makanya di cuma ningali tanggalan kok. Tapi kata sing sak iki. Rebo kasan. Oh, kertas udah Rebo kasan. Nopo? Rebo terakhir saat derenge kiamat. Mungkin kiamat itu di hari Jumat. Terus kiamat terjadi itu hari Jumat. Terus Jumat kiamat berarti Rebune Rebo terakhir. Bukan masalah Jumat kapan dan itu sing boten ora, boten lho. Kiamat itu insya Allah Jumat. Nah, dan toto. Mungkin ini. Nah, kiamat itu rahasianya Allah tapi dibocori Jumat. Kapan? Nah, itu rahasia ya. Kiamat itu terjadi hari Jumat. Makanya ketika niku kalau asal cerita saya padahal niku ketika belajar terus tasik usia belajar datang ikan ngajar Habib Ali Allah yarham Ali bisa lima idrus niku rencang-rencangnya Habib niku nopo bahasanya celuluk. Besok Rebo terakhir libur. Ya, kalau Jumatnya kiamat. Jawabnya ngoten. Rebo terakhir, besok Rebo terakhir, ya libur. Ya, kalau Jumatnya kiamat. Kalau Jumat kiamat berarti Rebonya ini Rebo terakhir. Kayak diwasani Rebo Kasan. Rebo Kasan itu maknanya Rebo terakhir datang bulan Safar. Nah, ini makanya kalau mau mikir yang jiwa kalau tangleti, dia leres, gue terus mulai kayak Rebo gitu, Rebo Ngajeng. Monggo lah. Ya ada amalia ini, nopo kan di, betul senang hadis kan ini, terus, nopo masuk kategori atar ya. Atar itu bisa dari sahabat, tabiin dan seterusnya. Nah, para tokoh, para ulama itu mengatakan di Rebo akhir bulan Safar itu Allah akan turunkan banyak bala dan penyakit. Makanya diperbanyak beramal solih termasuk untuk sebagai tameng. Akan tetapi yang perlu kita pahami yang pertama, jangan melakukan satu amal solih karena urusan tertentu. Contoh Rebo Wekasan. Amal saya contoh malih ketika Ramadan maca Quran. Jadi maca Qurane pendak
tahu pisan. Ya, itu pun wonten. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala wa rasulih itu senang dengan amal sholih atau amal ibadah yang sifatnya kontinu utawi terus menerus atau istiqomah meskipun sedikit. Ini yang harus kita pegang. Apa istiqomah? Nah kalau makom kita sedikit yang dipegang. Jadi tapi istiqomah itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada banyak tidak istiqomah. Lebih cinta lagi banyak istiqomah. Nah, terus mensikapi kebukasan bagaimana? Ya tetap beramal soleh sembari dengan minta kepada Allah agar kita, keluarga kita, khususnya wal muslimin wal muslimat dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak baik. Termasuk ini tadi bala bencana penyakit dohir dan batin dijauhkan. Bukan hanya ngamal ketika Rebo Bekasan toh, enggak. Jadi terus berkesinambungan terus. Aktivitasnya apa ya dilakukan yaitu kita lakukan. Dikatakan doa dafil bala. Donga niku, doa niku nebihaken saking bala. As-shadaqah dafil bala. Sodako, peparing, kesayangan-kesayangan dibanding hati yang itu. Nah itu termasuk salah setunggalnya nebihnya bala. Nek kula emot, ibu kula sering cerita, masalah suruh cerita. Ketika abah kula badhe tindakan, niku abah mesti dawuhi ibu kula, ambil beras, kasihkan orang. Mesti ngoten niku. Maksud beras jatah, abah kula tentara kok. Ya niku ketika abah badhe tindakan ngoten niku dawuhi ibu kula mundut beras diparingi sinten. Kula ngertosi pahamipun yang dilakukan adalah salah satu cara untuk meminta kepada Allah perlindungan, yaitu as-shadaqah dafil bala, doa dafil bala. Jadi aktivitas-aktivitas itu tetap kita lakukan. Rebo Bekasan, boten Rebo Bekasan gitu tetap istiqomah. Kenapa? Kita mengejar cintanya Allah dengan cara ibadah atau beramal yang terus menerus. Ya, sing badhe Rebo Bekasan sakniki monggo, badhe Rebo Bekasan Rebo ngajeng nggih nyemanggaken monggo wis. Mugi Allah taala paring napa dhateng kula lan panjenengan kekuatan, kesabaran netepi ketaatan kepada Allah wa Rasulih insyaallah. Allahumma amin. Nah, ini wow sekilas info. Terus info malih niki sadurunge mlebet mriki, kok kula mangke kesupen lali lho. Seperti yang dilakukan tadi kemarin Haji Rahmat nulis, siapa yang mau ikut. Nah, terus wau kula krungu, mangke wong sulit dalu lho. Ngoten lho. Ya kersane jenengan Roman tak usul mangke teng pengurus safari. Tahun ngajengi ngundang weekend Sawindri Pak. Kita boleh kuat melek tapi jam terus sepakat kuat. Ojo jam 11 aja modul dipengi. Tapi nek mau lihat juga barbar. Kali kesane tetep ngene yo parek ngundang weekend Sawindri. Tapi saya ganti putri sedoyo lanang gak oleh wis teko. Iki setuju. Lanang diundangi sapa Brudin apa teko. Tapi wedok putra sarau, nyali. Nggih. Riyen niku kula natos diceriyosi. Zamane sinten kula kesupen. Cuman kedadosane pun datang negara Irak. Datang kutha Baghdad. Wonten setunggal larinem. Larinem niki sering napa nggih aktivitas kehidupannya itu sedikit jauh dari ketaatan kepada Allah, bahkan kadang-kadang sampai melampaui batas. Terus kali setunggal tokoh itu saking ulama itu diliaken le dan tobato Allah itu kan lo sing ngerti lan sampai tunggalan. Nah, akan tetapi lari niki mau ketika badhe mlebet sasi mulut, sasi Rabiul Awal,
Lari ini bungahe luar biasa. Sewenang badhe nglebeti sasi wulan mulut urusan Rabiul Awal niku ruwong. Sampai-sampai nyun sewu kados membersihkan dirinya, berhias, masukane dicuci lan sapitunggalane. Dalam rangka remene datang sasi Rabiul Awal. Ketika mlebet sasi Rabiul Awal, lare niki enggak napa ngwontenaken jamuan. Tonggo Toparu ini ku diundang, diparingi daharan, dijamu, terus diajak maos ceritane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek bahasane kula sakniki kalian jenengan nggih maca maulid ngoten. Maca selawatan nggih. Karena kalau sholawat itu belum tentu maulid. Maulid itu cerita Nabi Muhammad. Tapi kalau di dalam maulid pasti ada sholawat. Ini yang perlu dipahami. Maksudnya itu ada sholawatan, ada qasidah dan sebagainya. Jadi wonten ceramah, rampung, rampung maksud. Lah suatu ketika lari niki nyun sewu nggak ada umurnya tewas jatah. Singkat cerita, lari niki ninggal. Lah dalune siange lari niki ninggal, dalune tiyang sing nuturi niki wau, ulama sing nuturi niki wau ngipi kepanggil lari niki wau. Lari ini masya Allah damel pakaian kebesaran ini wong surga. Diriwayatkan warni ini niku hijau, gagah ngoten niku. Lah terus piantun ingkang nuturi niki wau kanget. Duh, le awakmu ndek donya iki kaya ngono. Maksudipun kaya ngono niku ketaatane datang Allah niku boten kathah lah istilahnya. Ya sok taat dong boten lebih kathah niku boten nglampahi ketaatane dhateng Allah Subhanahu wa taala. Piantun iki wau tangan lha kok awakmu entuk koyo ngene. Angsal peparing saking Allah kamulyanan. Apa sebabe apa kok iso koyo ngene? Wis lare niki criyos. Setiap mlebet sasi Rabiul Awal niku kula niku bungahe masyaallah. Sampai kulo adus, kulo ngumbahi lambi kulo berhias, yo resik-resik omalan sampai tunggalane. Terus kulo ngadakan jamuan kagem tonggo-tonggo kulo. Terus kulo ajak mau ceritane Kanjeng Nabi. Sebab niku remene di napa nggih bahasane, dicakne teng aktivitas kehidupannya. Dengan dia membersihkan dirinya, merapikan sekelilingnya, mengadakan jamuan, Allah memberikan saya kemuliaan semacam ini. Nah, ini bukan satu perkara yang sepele sebetulnya. Kalau kita runtut antara rasa senang dengan Nabi Muhammad yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal dengan perintah ibadah yang dilaksanakan manusia, itu ada korelasi, ada benang merah, ada ketersambungan. Kita beribadah tanpa ada rasa senang kepada Nabi Muhammad, niscaya ibadah kita itu sia-sia. Saya katakan di sini sia-sia. Kenapa? Dalilnya ini. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti aku, contoh aku. Siapa aku? Nabi Muhammad SAW. Lanjutan dari ayat ini, qul tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niki janjine Allah Subhanahu wa taala dateng menungso ingkang purun itba dateng Kanjeng Nabi. Napa? Allah badhe tresno. Teng sinten manungsa sing purun nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Iki kaping kalih Allah taala waya dawuhaken waya ufir lakum dzunubakum. Niki teng Al-Qur'an wonten iki. Allah badhe paring pangapura dhateng sedaya kelepatan. Kesalahanipun menungso niki wae. Lah, kita kembalikan tadi katakan Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian mengatakan cinta sama Allah,
Puncak utama daripada tujuan ibadah kita adalah mencari ridhonya Allah. Napa sih ridho niku? Ridho itu satu perkara yang membuat senang. Apa yang membuat senang Allah? Kata fatabiuni. Ini sudah bisa dipastikan. Menawi menungso badhe nyun saya ibadah datang Allah taala dawuh damel cara piyambak. Mboten damel carane Kanjeng Nabi. Ini saya mesti ditolak. Patokane tetap datang Kanjeng Nabi. Nah, ketika Habib Badi tindak datang ngawi datang dalam Mas Mustafa Abdullah beliau hadir niku yang hubungan dhewe. Habib Badi dawuhaken tidak mungkin manusia ini bisa mengikuti manusia yang lain termasuk Nabi Muhammad SAW kalau di dalam dirinya tidak ada cinta. Terus perkawis tresno niku penting dalam kehidupan kita. Hablum minallah ataupun hablum minallah ataupun hablum minannas. Penting di sini kata cinta itu penting. Tidak mungkin manusia ini bisa cinta kepada manusia yang lain termasuk Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak mengenal Nabi Muhammad. Nah, makom kita, kedudukan kita untuk bisa itba Nabi Muhammad SAW, kita mulai untuk mengenal Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Ya harus belajar tentang Nabi Muhammad. Apa yang kita pelajari? Menurut saya awalan pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan anjuran, ajaran, contoh yang dilakukan Nabi Muhammad. Dengan kata lain, sunnah Nabi Muhammad apa ingkang kula lan panjenengan ngertos. Maka ketika kita tahu sunnah itu tadi, yang kita tahu loh ya, bukan yang kita tidak tahu loh. Yang kita tahu apa? Maka sunnah yang kita tahu lakukan. Kemudian jaga maksudnya pun istiqomah. Setelah jaga di sini agungkan. Nah, tiga proses ini bisa kita lakukan dalam satu waktu bersamaan. Dengan cara kita melakukan, kemudian kita niat juga untuk menjaga, mengistiqomahkan, juga di dalam hati sampaikan atau ikrarkan. Kalau paling contoh, sing ingkang paling itu saya kata tiang boten perhatosan. Ngelepas sandal satu perkara. Ngelepas sandal yang diajarkan Nabi Muhammad adalah kaki kiri dulu. Terus ngelepas sandal kaki kiri dilepas. Seret. Kemudian baru kaki kanan. Nah, setelah itu kita tahu udah aktivitas selanjutnya. Kalau misalnya mau masuk masjid, mau masuk rumah, berarti kaki kanan dulu yang didulukan. Apunten. Kalau ke kamar mandi, saran saya pakai sandal. Saran saya yang saya maksud saya dapat dari beliau. Karena kamar mandi itu, mohon maaf, tempat yang tidak bagus. Dalam artian tidak bagus, omai setan katanya. Karena ada satu peristiwa, ya, itu orang ini kemasukan. Ternyata sama beliau dikatakan, oh ini kalau kamar mandi tidak pakai sandal. Tanya, betul tidak pakai sandal? Ya, saya tidak pernah pakai sandal. Sandalnya dilepas. Jadi masuk kamar mandi dia lepas sandal. Ini keliru. Datang masjid dia lepas sandal. Datang kamar mandi dengan damel. Pun damel dalil, kok rusuh kamar rusuh ya diresiki. Nah, ini nanti ada hubungannya di sini nanti. Ada hubungannya yang akan kita bahas. Nah, kalau masuk kamar mandi berarti kaki kiri dulu, berdoa, pakai penutup kepala. Dan itu sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Apa yang kita tahu maka kita lakukan. Adakan pengucapan di dalam hati, dengan kata lain pengagungan, mengatakan bahwa ini ajaran Nabi Muhammad. Ini yang diajarkan orang yang paling saya senangi. Jenengan waktu tidak apa-apa. Siapa? Ya Nabi Muhammad. Dengan hal itu insya Allah ya, insya Allah ini saya katakan, Allah akan berikan kepada jenengan pengertian, pemahaman tentang Nabi Muhammad. Dan ini akan bertahap prosesnya. Dan untuk kemungkinan kita akan bisa melaksanakan dari semua ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan untuk kemungkinan dari sini, ini kan kita masih tahap proses belajar.
Tapi belajarnya jangan ditinggalkan. Karena apa? Karena dengan belajar kita tambah tahu pengetahuan. Kadang itu ketika nanti saya sampaikan, bahkan ngapunten, setiap aktivitas kehidupan kita, mulai kita memejamkan mata sampai kita memejamkan mata, dengan kata lain kita tidur sampai dengan tidur, itu semua sudah diajarkan, dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Cuma kita tinggal copy paste. Ketika kita mau copy paste, mencontoh, maka kita akan mendapatkan dua janjinya Allah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niki puncak. Tidak ada lagi sudah. Paling tinggi kedudukannya. Lah tidak tutup kemungkinan ketika jenengan kersa nglampahi tindak lampahi Kanjeng Nabi niki disertakan 3 perkara niku wau. Melaksanakan, menjaga, mengistiqomahkan dan mengagungkan, tidak nutup kemungkinan manusia yang mau melakukan ini akan bisa menjadi waliullah. Gak perlu daftar. Gak perlu daftar jadi wali. Nah, terakhir kan daftar. Gitu, jadi wali. Min aulia min aulia. Boten. Gak perlu daftar. Nah, ini sudah ditutup pendaftarnya. Sih bagi daftar monggo belum boten. Kita dengan melaksanakan itu tadi tidak tutup kemungkinan kita akan naik derajatnya. Wali itu apa sih? Orang yang dicintai oleh Allah. Nah kalau cintanya Allah, jalannya cuma satu, fattabi'uni. Ikut Nabi Muhammad, cuma itu tok. Ibadah ya di situ. Yang saya mungkin nyenengan pingin dunia. Apa mawon sih kalau maksud? Jabatan kah, harta kah, atau apa sih hubungannya dunia? Itu pintunya pun juga dari Nabi Muhammad. Kok bisa? Ada satu hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman-Nya Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya jika bukan karena engkau ya Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan pingin dunia, ya silahkan. Akan tetapi bukan pada tujuan utama dan pertama. Tujuan utama dan pertama tetap muri ridhone Allah, pados senenge Allah. Allah akan senang ketika kita melakukan. Nah, ini yang kita cari. Perkara nanti dapat dunia, nanti perkara sukses bisnisnya, penyakitnya hilang, masalahnya terselesaikan. Itu bonus-bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti di dalam akhirat ketika kita minta, ya Allah mana pahala saya baca sholawat, ya Allah mana pahala saya baca Quran, pahala saya melakukan iman, akan diberikan. Kalau tujuannya urusan dunia dinomorsatukan, maka kita akan menjadi manusia yang rugi di alam akhirat besok. Ketika minta mana pahala saya, loh lah kon jaluk pahalane sholawatku ben utangmu beres, wis tak beresi utang. Jadi pahala sholawatnya tidak ada di alam akhirat. Nah, makanya mindset kita, cara berpikir kita, pola pikir kita rubah. Semua aktivitas kita kembalikan untuk mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan paham, buatan ada soal. Intinya ini badhe bulan Maulid. Ayo toto dalam artian apa? Mengadakan kebahagiaan, menyenangkan hati kita karena kita mau masuk bulan Rabiul Awal. Wong Abu Lahab natos kula critane to sing dinas teng Al-Qur'an. Rasa bungahe ketika Nabi Muhammad SAW lahir niku kali Allah Ta'ala mboten dilalekne. Sampai insya Allah dinten menika setiap dinten Senin Abu Lahab niku siksane diringane lan saged minum saking jari jemari. Itu satu pemberian Allah kepada seorang manusia yang dia pada saat lahirnya Nabi Muhammad itu bahagia, senang, kemudian mengaplikasikan, mengekspresikan rasa senangnya dengan mengatakan, hei Suwaibah, aku saiki seneng soalnya ponakanku lahir, anakku lahir. Sinten Kanjeng Nabi Muhammad SAW, awakmu tak bebas. Jadi kita ada rasa senang, kita aplikasikan apa? Misalnya potong rambut bagi bulan Rabiul Awal, aku tak potong rambut. Keramas, mungkin sih nggak tahu keramas. Nah, kan saya nggak tahu. Cuci baju, dibersihkan, ditukokno pewangi sing 500 niku, disetrika soalnya baju mlebet Rabiul Awal. Napa? Daleme diresiki. Napa mawon lah. Ingkang terpenting apa?
dari kebahagiaan yang ada di dalam hati kita tentang akan masuknya kita di bulan Rabiul Awal, mungkin dari paling banyak umur itu hati Allah Rasulullah. Nah, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita aplikasikan di situ. Termasuk kita masuk ke dalam pokok bahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tentang apa? Menjaga kebersihan rumah dan masjid. Ya. Di sini dikatakan beliau menganjurkan apa? Untuk kita manusia umatnya Nabi Muhammad SAW, beliau junjungan kita mengatakan bersihkan rumah kalian. Nah, kadang niki sing menawi memahaminya tugas sing bersih niku wong wedok. Wong lanang ongkang salah besar. Kenapa? Bahkan kalau kita merujuk lagi di dalam bab pernikahan, sing tugase resik-resik iku wong lanang. Nyapu, umbah-umbah, kora-kora. Tapi pun ngantos lho nggih, kula ngomong ngeten iki mangke teng dalem. Tugasmu nyapu. Nah, nek wonten sing menawi tiyang kakung dingotenaken jenengan langsung mawon paring dawuh. Siap laksanakan. Saya punya jatah 4. Enak loh, Pak Dos sing gadahi penyalur babysitter setunggal. Pak Dos ingkang gadahi restoran. Pak Dos ingkang gadahi laundry. Pak Dos napa niki sing serba bisa sing nomor 4. Wow. Dadi enak nek badhe dengan badhe dahar tinggal telepon. Kirim makanan. Kan tugasnya masak. Nah, kita punya jatah kita laki-laki 4. Loh, perkara ngatasi kalau mboten pun dibahas mriki, Pak. Iya iki. Ya, foto balap kalau itu. Entah ngatasi entah enggak. Tapi mohon maaf ya, ini perlu saya luruskan. Luruskan betul. Kenapa? Karena banyak orang yang berasumsi bahwa ngapunten poligami itu suatu keburukan. Anda keliru. Kalau poligami itu keburukan, kenapa Rasulullah melakukan? Cukup Anda mengatakan kepada diri Anda bahwa saya tidak mampu selesai perkara. Jangan ada kebencian. Kalau Anda mengatakan itu satu kebencian, Anda tidak senang dengan itu, dan Rasulullah melakukan. Hati-hati loh ya. Hati-hati loh ya. Hati-hati loh ya. Saya ingatkan terus ini, betul. Jangan Anda gagal paham. Karena apa? Ngapunten. Ketika seorang laki-laki berpoligami, syaratnya dia harus adil dan itu tidak mampu. Kalau tidak bisa adil, maka dia dolim. Ketika dia dolim, urusan itu hati-hati. Nek sing badhe wantun, monggo. Silahkan. Ya enggak apa-apa. Wes, Bu. Nek jenengan kula ngomong ngeten jenengan mboten remen, mboten ada soal. Saya cuma ingin meluruskan mindset daripada Anda nanti perkaranya ini Rasulullah melakukan. Tapi Rasulullah juga mengingatkan, gak mampu, cukup siji. Coba tak tarik ke belakang. Kanjeng Nabi ngelampahi poligami setelah Sayyidatuna Khadijah ketika masih menjadi suami daripada Sayyidatuna Khadijah, Kanjeng Nabi sudah melakukan poligami. Kenapa? Karena Sayyidatuna Khadijah istimewa. Maka itba'lah kepada Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah diriwayatkan ketika beliau, mohon maaf, dulu orang kaya, saudagar kaya, hartanya dihabiskan untuk dakwahnya Nabi Muhammad sampai bis tumpes, betul habis itu. Sampai ketika beliau menyusui Sayyidatuna Fatimah, bukan ASI yang keluar, tapi darah. Itu masih ketika Nabi Muhammad pulang dari dakwah, beliau berdiri, padahal badannya sudah sangat lemah, tapi beliau berdiri ingin menyambut suaminya, ingin menjadi seorang istri yang istimewa. Tapi niku angel gitu. Lowo malih tiyang sakniki luwih abot HP.
Tapi tiangnya betul begitu. Iki tiangnya istimewa. Makanya kalau ngomong, kalau bocori deh, kalau terbujuk, kalau sering kalau ngomong, aku ini paling seneng, aku mulai, sing buka nolawang itu sampean dudu anakku, anakku ya seneng, wah bidatan, HP-nya mana lagi, anakku pengen golek HP-ku tok. Menyenangkan hati suami wah yes, kon balik pergi kalau dinding kok. Tapi intinya jangan sampai ada di dalam hati panjenengan, baik itu laki atau perempuan, mengatakan poligami itu satu keburukan. Anda salah besar. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan satu keburukan dan beliau melakukan hal tersebut. Nah itu nanti ada kriterianya. Saya ketika Kanjeng Nabi nikah malih, sinten sing dinikahi. Dan yang saat ini kan mengatakan menikahnya saja lagi tidak Rasulullah, tapi yang dinikahi kan milih-milih saja. Kan Nabi kan boten. Istrinya sahabat ini meninggal, wonten tanggungan ngeten iki putrane iki dinikah. Tanggung jawab tenanan niku. Pun kapan bahasnya niku. Loh, biar paham, biar ngerti, agar tidak gagal paham. Seandainya tidak bisa, sampaikan saja. Sudah, saya tidak mampu untuk seperti itu. Sudah selesai perkara itu. Kan tidak mungkin, ketika tidak mampu bagaimana? Contoh sholat, tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud. Boleh dia rukuk atau sujud dengan cara duduk. Itu adalah ibadah. Menikah juga bisa ibadah kalau dikaitkan dengan hubungan. Kalau tidak mampu ngomong, tidak mampu saya, ini selesai. Jangan terusaknya ini bahaya, terusnya ini loh. Dengan kata ini nggak baik, ini dan itu dan itu. Kadang mohon maaf, ini saya kiaskan di bal-balan. Ini ku saged dikatakan api, rek pemainnya api. Bal-balan niku bisa dikatakan bagus, enak ditonton kalau pemainnya bagus. Begitu juga poligami, kompeten. Yo kan, sing gak kompeten akhirnya tambah keteteran, yo salahmu dhewe. Makanya belajar sih. Iya loh, lihat mumet karena dia tidak tahu ilmunya. Gur delok Allahu Akbar. Itu, tapi dia nggak tahu tata caranya. Tidak tahu ilmunya. Kalau dia tahu ilmunya istimewa. Ribet, pengen semua ilmu nih. Loh, nggak apa-apa. Tapi sudah di warning kok. Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah mengingatkan. Keadilan itu yang pertama, dan niscaya kalian tidak akan mampu berbuat adil. Ini warning dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah itu sayang loh datang kaulan ini. Ojo sampai kaulan ini ngelampahi dolim ini urusannya dopo pun Kanjeng Nabi dakwakan pengen jogo kebersihan atau kebersihan daripada rumah. Dan ini bisa Rasulullah juga menyapu dalemipun piyambak. Beliau membersihkan rumahnya sendiri dengan tangan yang mulia. Dan yang saya pernah dengar, tempat tinggal Nabi Muhammad SAW itu semuanya tertata rapi, termasuk sandal. Sandalnya itu tertata rapi. Orang nyepok sandal tangting situ ini, kono situ ini, orang kata balik lu di sandalku lah. Bahaya di situ. Ketika kita mau, nah ini loh, itu banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Bahkan bisa kita, yang saya ibadah itu bisa 24 jam kita lakukan itu mungkin, dan itu tidak mustahil ketika kita tahu ilmunya. Nyopot sandal itu tadi bernilai ibadah. Pakai sandal bisa bernilai ibadah. Masuk rumah dan semuanya bisa bernilai ibadah dengan catatan satu, dikaitkan, dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti firman-Nya Allah, "Fattabi'uni" itu. Ketika perkara-perkara itu tidak dihubungkan dengan Nabi Muhammad, maka tidak ada nilainya. Nah, hati-hati. Makanya sering terus untuk mengingat Nabi Muhammad. Maka tidak nutup kemungkinan setiap aktivitas kita akan bernilai ibadah. Kalau pagi contoh ini,
datang kitab karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani niku didhawuhaken ketika Kanjeng Nabi dahar, beliau tidak berhenti untuk zikir. Bagaimana caranya? Ketika beliau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Makan lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun di dalam hukum fikih dikatakan ketika sekumpulan contoh sak menten iki. Misalnya iki wonten daharan. Mboten misale ono iki daharan kopi lan iku jajan gitu. Kemudian mungkin Pak Panji monggo didahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang dawuhaken Pak Panji, mengomandu Pak Panji. Iku cukup. Menurut fikih cukup. Tapi alangkah lebih baiknya kalau individu ini ketika ngambil jajannya mau makan Bismillahirrahmanirrahim lebih utama. Meskipun diwakili Pak Panji dengan komandonya tadi sudah selesai, sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau individu mau, lebih lagi ketika setiap bahasa ini puluhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesuwen. Ini durung sing ping 17 punya. Nah, tetapi di situ kalau kita berpikir ini nilainya bernilai ibadah, ada nilai plusnya di hadapan Allah karena dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Kenapa kita ragu? Nah ini kita lebih mengamini daripada nafsu. Sewendang, iwa tangan plak, iwa tangan plak, iwa tangan plak, iwa tangan plak. Sampai itu 3 menit bar. Hanya alhamdulillah sing daftar tentara gak klop kita ngomong alhamdulillah. Kowe mangan nek tentara itu kali meniti kon buruk sepak. Bagaimana? Nah, itu sudah bisa dibicarakan kan. Kita saat ini yang di sini ini yang terbaik untuk kita. Makanya kita optimalkan aktivitas kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah. Makanya sering wong masul kula aturaken ibadah itu jangan dipersempit maknanya. Hanya sholat, maca Quran, poso dan satunggalan. Kalau anak, posisi anak, dia taat, dia patuh kepada orang tua, ibadah. Kalau kita sebagai individu muslim dengan memperbaiki akhlak kita menuju akhlak karimah, itu ibadah. Pripun loh, kurang penak pripun. Sampai ngopi loh iso bernilai ibadah, ada nilai pahalanya. Ini jenengan disediani kopi, mek lanang kok. Jenengan dia disuguhi batu purun ngoten. Kula enggak ada jantung. Nah, jenengan berdiri enggak ada jantung ngeputi jantungnya jenengan. Di mawon. Mungkin tak gelas kan disediakan. Belahan jiwanya Pak Panji kan minta kopi. Tapi enggak tahu sekarang masih berlanjut kan enggak ya. Nah, berlanjut saya syukur, tapi kalau nggak berlanjut, apa ini? Mungkin 1 gelas buat segini cukup, sedikit nggak? Kan yang dicari hadisnya aroma kopi, pun, ini pun 8:30 soalnya. Ini terengan. Ini diriwayatkan Kanjeng Nabi dawuhaken untuk menjaga kebersihan daripada masjid. Terutama mohon maaf ya, saya mau sifat saya memberikan masukan ini lebih kepada kritik. Kalau panjenengan yang saya maksud ini di tempat panjenengan itu ada masjid, maka jaga. Termasuk nyusewu kamar mandi. Terus itu wapi kamar mandi ini kakean lumut. Kamar mandi, nah itu tidak mencerminkan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Sampai kalau ini kula napa nggih berikan usulan datang ke Bonakul. Kamar mandi ini nembe dibangun, si apik, si bersih. Nah, ayo Mas Dimas jenengan gerakne lari-lari nang niki untuk menjaga kebersihan. Saderenge pencak, kan mobilnya pencak. Ini latih salernya itu nyatuin. Yang perempuan bersihkan punyanya perempuan. Yang lagi niatkan untuk melaksanakan perintahnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad perhatian loh, perhatian meskipun beliau sudah
tidak sealam dengan kita karena beliau berada di alam barzakh, tapi beliau bisa menyaksikan. Wong salam, sholawat yang kita baca itu Allah punya satu malaikat tugasnya, maksud saya bukan satu makhluk, satu individu, bukan. Tapi tugas malaikat ini satu, yaitu menyampaikan salam dan sholawatnya umatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Tahu itu, Rasulullah tahu. Dan di sini diceritakan dulu di zamannya Nabi Muhammad SAW ada seorang perempuan, Yantun putri, ingkang ngersii masjid Kanjeng Nabi, nyapu. Lah kali Kanjeng Nabi ini kalau diperhatosaken, jangan dianggap sepele loh ya. Perhatiannya Nabi Muhammad beda dengan perhatian kita kepada orang lain. Nah, ini kekasihnya Allah yang memperhatikan, berarti teringat. Insya Allah harapannya ada di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Ini dibuktikan ketika berapa hari tidak kelihatan. Perempuan yang biasanya aku ini kemana? Tanya sahabat. Undi, piantun putri sing biasanya resik-resik nih. Oh, pun saya tuh Kanjeng Nabi. Niki lho Kanjeng Nabi nyon saya bahasane nesu dalam artian kenapa ada seorang yang diperhatikan Nabi Muhammad terus tidak ada, ternyata ada satu peristiwa Rasulullah tidak dikabari. Ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad perhatian sehingga beliau mengekspresikan kok gak dikabari aku, bahasanya. Nesunya di sini bukan nesu marah tapi gelo. Nopo ya, kecewa mungkin. Karena apa? Orang yang diperhatikan itu ada satu peristiwa sahabat dan ditahu. Akhirnya Nabi Muhammad di sini dikatakan tunjukkan kepada saya. Maksudnya apa? Kuburnya. Ketika diantar ke makamnya itu beliau sholat jenazah. Melaksanakan sholat jenazah di situ. Jadi perhatian. Kalau kita apakah akan mendapatkan itu? Pasti saya katakan di sini. Bahkan ngapunten nggih. Cerita sing tender pendek kali kula jenengan jarakipun. Kemudian kan berapa kasih tahun 2000-an kalau tidak salah. Itu beliau pernah mengadakan satu acara di Monas yang hadir ribuan, banyak. Beliau yang ngatur semuanya sampai beliau ceramah. Dalam hati kecilnya ketika beliau melakukan ini ingin mendapatkan perhatian, mendapatkan lem-leman, mendapatkan pujian saking Kanjeng Nabi. Dalu deh kersane Allah Ta'ala ditakdir bermudir itu ngimpi pagi Kanjeng Nabi. Bermudir serius Kanjeng Nabi kula dadi bakdo damel acara teng Monas ingkang hadir sak mainten ngene terus kemudian pungkasane tanglet sinten Kanjeng Nabi. Sinten niki gadahi harapan ambek pundir iki sing dilem kali Kanjeng Nabi. Piyantun ingkang jenengan perhatosaken, jenengan perhatikan, jenengan menapa nggih lem jenengan puji sinten tiyang napa jawab Kanjeng Nabi. Dijawab kali Kanjeng Nabi, sing tak perhatekne, sing tak lem, sing masang spanduk, sing masang karpet, sing resik-resik, itu sing diberani. Habis punten, ya Allah, ternyata tiyang sing boten ketinggal datang perhatosane menungso niku diperhatosaken Kanjeng Nabi. Sing diperhatosaken Kanjeng menungso sinten? Sing teng panggung. Sing nyekel koyo kula ngeten iki. Menuju ke sana. Perhatian manusia. Tapi Rasulullah perhatikan siapa? Orang yang menjadi asbab gembitanya acara, meriahnya acara, sing gak diperhatikan manusia. Pasang spanduk, ana sing delok. Mek liwat tok ngene. Pasang spanduk Kang. Yo wis yo. Foto karpet, ngusung-ngusung dhewe. Kuat. Iya wis kuat. Dan suatu itu galangan yang tidak diperhatikan manusia, justru Nabi Muhammad SAW memperhatikan. Makanya niku sing perlu kula panjenengan sedaya mencari cara agar Nabi Muhammad perhatian kepada kita. Masjid ojo sampai motor, anjing ngilik nih, ojo sampai hutan. Bukan untuk tujuan apa? Jangan sampai kita dilarang untuk motori masjid. Termasuknya saya pukul lele nih sing gak bersiwak. Hari sholat kan salah satu sunnah muakkadah menggunakan siwak. Terus nyun sewu, iki podul lepas. Ompun jenengan ngeten. Wonten sing ngoten. Tapi kan udah dugi ya. Jadi kayak sing siwak bisa. Iya, jangan. Itu ngotori. Di sini dikatakan jangan sampai mengotori meskipun kecil.
apalagi statusnya masjid. Napa masjid itu ingkang diwakaf? Iki kan sampun wakaf iki. Makanya hati-hati. Wonten jajan ngeten iki. Kata safari maulid MC biasanya ngene. Nawi wonten kiwa tengen ngajeng wingking sampah jenengan pundhut. Aja koncone ndak pundhut buang sampah. Oh, nek acara itu masjid. Nah, niku pun ngatos. Nggih, kecuali jenengan lho ningali napa UM Melayu, Serang, sampai sak gondol. Mosok maca maulid, ambek delok Serang padha ae. Gak doa acara, bumbu sampah. Padahal kita punya slogan an-nadzafatu minal iman. Sampun nggih. Iki tasik kata soalé. Binjing tasik wonten Selasa malih. Saderenge safari maulid. Nggih. Dalu kamu pernah ngomong? Belum manut belum? Nek kula pingine kula nggih rencana kula Selasa niku dioptimalaken sampai niki rampung. Terus bahas bab baru setelah maulid. Niki kantun bahas maksudnya kantun ngedi niki terus kali tentang suara daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin manut, nek menawi nyuwun candle betul menapa? Betul saya candle. Rasa mawon nek safari maulid kok bingung ngayahine. Jangan lembaga. Nah ibadah maghrib insyaallah saged. Nah ibadah maghrib. Tapi jangan kados dinten itu. Kan sedaya kula preni jangan balik terus gantos kok dari badal maghrib kados dinten itu Rebu kah Kamis kah betul soal lek balik gantos jam tayang badal maghrib monggo tapi lek balik terus kados biasane memanggakan memanut jangan sampai saya menjadi beban jenengan warning saking Habib Hadi niku bahaya begitu pun jenengan pakai musyawarah safari maulid tetap lanjut saran kula pindah jam tayang monggo harinya tetap boten produk dan kula ndar prai koyo tujuan men prai jenengan badhe prai monggo jenengan musyawarah mangke keputusane kula nderek dawuh oke lagi jam Bismillahirrahmanirrahim ya limas sirri minna la taktiki sitra'anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya rabbi ya alimal hal ilaika wajhatul amal fardun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal ya rabbi ya rabbal arbab abduk faqiruk alal bab Atawakal batal asbab mustadrikan ba'da mamal ya wasi'al judi judak al khairu khairu wa inda faqal ladhi ma'abdu fadlik bi rahmatik fil hal ya mujidal khalqi durra wa musi'al kulli birra as'aluka segala sigara ala qabaih wal afdal ya man yara sira qalbi hasbi tilahuka hasbi famhu bi afwika dhanbi wasl usudi wal a'mal ilaika dimadi kama ilaika istinadi sidqan wa aqsa muradi ridauka daimul hal ya rabbi inni as'aluka al-afwa anni wa lam yaqif fika dhanni ya malikal mulki ya wal ashku ilaika wa abki bidulmi dhulmi wa ifki wa su'i fi'li wa tarki wa syawatil khil wal qal wa hubbi dunya damimah min kulli khairin adimah
فيها البلايا مقيمة وحسبها ألفت واشغال يا ويح النفس الغوية عن السبيل السوية أنحت تروج علي وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكباد قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي وانظر إلى الغم ينجى يا ربي يا خير كافي اغلل علينا العوافي فليس شخص مخافي عليك تنزل الوجمال يا ربي عبدك ببابي يخشى علي مع عذابي ويتجي لثوابي وخرج رحمتك حطال وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فازم بيسرك عسره بمهد جودك والإفضال وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعزمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يرجى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واهدم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهدي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تسرى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأبصار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بكل سول صلى وسلم ربي عليه أفضل حبه وآله وصحبه عدد طرش صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي. Karena kekurangan kekuatan kami kurang aku dan aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana malam kau sang istiqomah dan sama keluarga kami lancar bagi lapor ke bawah bayi STS kita boleh berapa suara dan sama kesukaan. Insya Allah tanggal 3 Binjing tanggal 3 September utawi Selasa Ngasih niku kita masih mampu pamalih manggi majelis ibusan niku di Musola Nurul Islam ada nggih. Terus ingkang wingi pengantuk kabar tanggal 3 libur niku berarti maksudnya libur boten hadir di sini niku di-cancel riyen tanggal Selasa Binjing tetap jalan pada bisa sambil niku mangke pada sholat maghrib. Sementara yang bariyen mangke kula tak konfirmasi kali Habib menawi jenengan kersane pada maghrib pun Habib rawuh ngoten nggih. Mari kita bicarakan di belakang. Ada kemauan monggo sadèrèngipun kita akhiri kita tutup majelis iki kanthi wawasan doa kafatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak kemauan saya tahu kata pendapat yang kami dan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya